Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virgi Belia Anjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sarana prasarana dan pembiayaan. Oke, pertama, pengertian manajemen pembiayaan dan sarana prasarana pendidikan. Nah, menurut Depdiknas, manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa manajemen, arti dari manajemen itu adalah pengelolaan atau pengaturan ya. Nah, jadi di sini manajemen keuangan itu adalah pengaturan keuangan di sekolah. Nah, bagaimana uang atau dana di sekolah itu dipergunakan ya dari awal dulu. Mungkin direncanakan, digunakan, dan pada akhirnya dilaporkan untuk apa? Untuk kejelasan dari dana tersebut dipakai untuk apa, dikeluarkan untuk apa ya, dan berapa yang masuk, berapa yang keluar begitu. Nah, itu adalah manajemen keuangan. Lalu ada sarana dan prasarana. Nah, di sini sarana dan prasarana itu terdapat arti yang berbeda ya. Yang pertama adalah arti dari sarana. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, efektif, teratur, dan efisien. Nah, misalnya gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pengajaran. Nah, jadi kuncinya di sini adalah fasilitas sarana itu fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar. Nah, ini adalah sarana. Nah, adapun yang dimaksud dengan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman, jalan menuju madrasah. Nah, lalu perbedaan dari sarana dan prasarana. Nah, perbedaannya itu kalau sarana dia itu digunakan untuk proses belajar ya. Nah, adapun prasarana itu fasilitas untuk menunjang jalannya proses pendidikan atau pembelajaran. Nah, bagaimana kalau misalkan ya ada taman atau halaman dan ternyata halaman tersebut digunakan untuk pelajaran olahraga. Nah, halaman kan berada di prasarana ya, di contoh prasarana. Tetapi ketika dia digunakan untuk olahraga, pembelajaran olahraga, maka dia menjadi sarana, bukan prasarana lagi karena dia digunakan untuk proses belajar ya. Nah, itu. Jadi kalau sarana itu untuk proses belajar, kalau prasarana itu untuk menunjang proses belajar. Misalkan jalan menuju madrasah. Madrasah atau misalkan kelas ya, kelas itu adalah sarana digunakan untuk proses belajar. Nah, jalan menuju kelasnya itu adalah prasarana karena dia itu menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Oke, itu perbedaannya. Lanjut, ada prinsip-prinsip pengelolaan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan ya. Oke, yang pertama prinsip pengelolaan keuangan di sekolah. Ada 3. Yang pertama itu prinsip perencanaan, yang kedua prinsip pelaksanaan, dan yang ketiga itu prinsip pelaporan dan pengawasan. Oke, dalam prinsip perencanaan. Nah, manajer keuangan di sekolah itu harus memiliki rencana ya, harus memiliki rencana. Dana yang didapatkan itu mau dialokasikan kemana saja, misalkan untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan di sekolah ya, ataupun misalkan ke aktivitas-aktivitas di sekolah ya. Nah, lalu manajer keuangan di sekolah itu harus pintar mencari sumber dana. Nah, kita tahu bahwa sumber dana sekolah itu berasal dari pemerintah, tidak dari pemerintah saja ya, tapi bisa juga dari yang lainnya. Nah, misalkan di sini bisa jadi dari orang tua siswa atau dari alumni. Nah, maka komunikasi sekolah dengan para orang tua siswa juga alumni itu harus baik. Harus baik supaya mereka itu bisa dijadikan sebagai sumber keuangan di sekolah ya. Nah, misalkan mereka itu biasanya suka ada ya, jadi dipinta untuk menyumbang dana untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, lalu prinsip pelaksanaan. Setelah perencanaan, maka ada pelaksanaan ya. Nah,
dana di sekolah itu misalkan oleh manajer keuangan di sekolah itu dialokasikan untuk pembangunan misalkan untuk kegiatan sekolah. Nah, dan juga manajer keuangan di sekolah itu harus pandai membuat atau menciptakan sesuatu yang bisa membuat uang itu, dana itu tidak stuck, tidak langsung habis di situ. Jadi berputar kembali. Misalkan kalau di sekolah-sekolah itu biasanya suka ada koperasi ya. Nah, ada koperasi itu adalah salah satu bentuk ya dari cara bagaimana supaya dana tersebut tidak langsung habis, tetapi bisa berputar kembali, bisa bertambah kembali. Nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada prinsip pelaporan dan pengawasan. Nah, di akhir itu harus dilaporkan ya. Dana yang didapat itu dari mana saja, berapa saja ya, dapat dana berapa, lalu pengeluarannya itu dialokasikan ke mana saja ya, habis berapa. Nah, itu sebagai bentuk dari transparansi keuangan di sekolah ya. Maka diadakannya pelaporan. Nah, itu juga supaya bisa supaya masih dalam pengawasan ya. Jadi laporan tersebut agar keuangan di sekolah itu masih dalam pengawasan. Jadi masih jelas. Oke, itu untuk prinsip pengelolaan keuangan sekolah. Nah, lalu yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Ada 4. Yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Lalu yang kedua prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip administratif, dan yang keempat prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, yang pertama itu prinsip pencapaian tujuan. Sarana prasarana pendidikan, pengelolaan sarana prasarana pendidikan ini adalah supaya fasilitas yang ada di sekolah itu siap pakai oleh siswa, siap untuk dipakai. Nah, yang kedua itu prinsip efisiensi. Nah, maksudnya ini dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan itu harus berhati-hati. Nah, harus berhati-hati dalam pengelolaannya, dalam pengaturannya, supaya tetap jelas ya. Nah, itu prinsip efisiensi. Yang ketiga itu prinsip administratif. Nah, prinsip administratif ini pengelolaan sarana prasarana pendidikan harus sesuai dengan undang-undang atau dengan instruksi dari pihak-pihak yang berwenang. Jadi tidak semena-mena ya dalam mengelola sarana prasarana pendidikan ini. Lalu yang keempat adalah prinsip kejelasan tanggung jawab. Nah, di Indonesia ini terdapat sekolah-sekolah yang besar dengan sarana prasarana pendidikan yang amat banyak, jadi dipegang oleh banyak orang juga. Nah, maka dibutuhkanlah tanggung jawab dari manajer sarana prasarana pendidikan ya untuk pengelolaannya agar supaya pengelolaannya itu menjadi jelas ya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Proses pengelolaan sarana prasarana dan pembiayaan pendidikan. Prosesnya. Nah, yang pertama itu proses manajemen atau biaya atau keuangan. Prosesnya ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Yang pertama perencanaan anggaran. Nah, seperti tadi di prinsip ya, hampir sama. Ada perencanaan dulu, setelah perencanaan itu strategi mencari sumber dana sekolah. Nah, seperti tadi itu bisa melalui orang tua, alumni, atau sebagainya. Lalu selanjutnya itu penggunaan keuangan sekolah. Nah, ini dalam pelaksanaan ya bisa dialokasikan ke dalam pembangunan, kegiatan sekolah, dan lain sebagainya. Lalu pengawasan dan evaluasi anggaran ini terdapat pada pelaporan ya, pelaporan sebagai bentuk transparansi keuangan di sekolah. Nah, ini agar bisa diawasi anggaran sekolah itu jelas atau tidak. Nah, lalu yang terakhir itu pertanggungjawaban pemasukan dan pengeluaran keuangan sekolah diatur dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS ya. RAPBS. Nah, jadi tidak semena-mena ya dalam mengelola keuangan di sekolah juga harus sesuai dengan RAPBS. Nah, yang pasti RAPBS ini sebelumnya juga telah disepakati dulu ya, telah dirancang dulu oleh berbagai pihak di dalam sekolah tersebut, disepakati untuk kebaikan sekolah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, itu yang terakhir adalah proses pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, seperti biasa ya, diawali dari perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, apa saja nih fasilitas yang mau diadakan di sekolah. Nah, lalu yang kedua itu pengadaan sarana dan prasarana di sekolah. Nah,
diadakanlah ya, dilaksanakan ini. Jadi misalkan pertama itu mau mengadakan loker ya, fasilitas loker di setiap kelas, itu rencana yang ada di RAPBS misalkan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana di sekolah, maka diadakanlah loker tersebut untuk setiap kelas. Lalu yang selanjutnya adalah inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Maksudnya apa? Maksudnya pencatatan ya. Pencatatan fasilitas-fasilitas baik itu dari lembaga ataupun dari negara. Nah, jadi dicatat. Nah, lalu setelah itu ada pengawasan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tetap ya diawasi, apalagi misalkan fasilitas tersebut berasal dari negara. Nah, maka harus diawasi. Lalu yang terakhir ada penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Bisa dihapus ya sarana dan prasarana pendidikan itu dari inventarisasi atau dari pencatatan. Nah, kenapa? Jika sarana dan prasarana tersebut sudah tidak diperlukan lagi di dalam sekolah, maka dapat dihapuskan dari inventarisasi sarana prasarana pendidikan di sekolah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.